Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Permatasari. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6A. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendapat hukum atau pendapat mengikat. Binding opinion atau pendapat yang mengikat adalah pendapat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase terhadap persoalan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu kontrak perjanjian mengenai masalah tertentu dari perjanjian itu yang sifatnya mengikat bagi para pihak. Binding opinion dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebut dengan pendapat yang mengikat. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dan lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Pendapat mengikat atau binding opinion ini lebih berfokus pada pencegahan sengketa dengan memberikan suatu pendapat yang mengikat secara hukum atas adanya beda pendapat dari para pihak dalam suatu perjanjian sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak mengatur mengenai bagaimana membuat kesepakatan untuk menyelesaikan beda pendapat melalui pendapat yang mengikat atau perjanjian pendapat mengikat. Namun demikian, lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan tetap menyediakan format perjanjian yang dapat diadopsi atau dimodifikasi sesuai kebutuhan para pihak. Prosedur dan penetapan pendapat hukum atau pendapat mengikat. Dari segi prinsip dan prosedur pendapat yang mengikat, terdapat klausula arbitrase dalam kontrak maupun dalam perjanjian tersendiri yang merupakan unsur penting karena klausula arbitrase menunjukkan adanya jiwa dari arbitrase, yaitu itikat baik, penyelesaian damai, dan kesukarelaan dari para pihak. Tetapi untuk membuat pendapat yang mengikat, tidak dipersyaratkan adanya klausula arbitrase karena yang utama adalah adanya itikat baik dari para pihak untuk mencegah sengketa. Dari segi peran, pendapat yang mengikat dalam mencegah sengketa disimpulkan bahwa konflik atau perbedaan pendapat para pihak dapat diselesaikan sehingga secara signifikan dapat mencegah terjadinya sengketa. Dalam pasal 22 pelaksanaan pendapat mengikat terdapat 4 aspek, yaitu pertama, pendapat mengikat berlaku bagi para pihak yang mengajukan permohonan pendapat mengikat serta bersifat final dan mengikat untuk dilaksanakan itikat baik dan tidak dapat diajukan perlawanan. Yang kedua, pihak yang tidak melaksanakan atau bertindak secara bertentangan dengan pendapat mengikat yang diberikan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran perjanjian. Yang ketiga, apabila salah satu pihak merupakan anggota dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan dan tidak melaksanakan tugasnya, maka tindakan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan otoritas jasa keuangan. Yang keempat, dalam rangka monitoring pelaksanaan hasil pemberian pendapat yang mengikat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.